Nah, sebenarnya apa yang membuat otorisasi BPJS TKU di Akulaku ini gagal? Jadi permasalahan ini sebenarnya ada beberapa hal yang mempengaruhi. Bagaimana konsekuensi atau resiko kalau di bulan-bulan selanjutnya iuran BPJS TKU Mandiri ini tidak dibayar? Tidak bisa membuka fitur pinjaman dana cicil di Akulaku meskipun sudah menautkan akun BPJS TKU. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas keluhan terkait BPJS TKU Akulaku. Sekali lagi yang saya bahas di sini adalah BPJS TKU untuk ditautkan di Akulaku, atau dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan Mandiri. Nah, masalah ini saya temukan dari beberapa komentar teman-teman semua di video saya sebelumnya yang membahas cara pendaftaran BPJS TKU Akulaku. Masalah tersebut diantaranya adalah gagal menautkan akun BPJS TKU di Akulaku, kemudian gagal mendapatkan fasilitas dana cicil meskipun sudah menautkan akun BPJS TKU, dan satu lagi, apa konsekuensi atau resiko kalau iuran kepesertaan BPJS TKU Mandiri ini tidak dibayar di bulan berikutnya setelah pendaftaran. Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, masalah pertama di sini adalah gagal menautkan akun BPJS TKU di Akulaku. Nah, sebenarnya apa yang membuat otorisasi BPJS TKU di Akulaku ini gagal? Jadi permasalahan ini sebenarnya ada beberapa hal yang mempengaruhi. Di antaranya itu adalah disebabkan karena terlalu cepat menautkan akun BPJS TKU setelah selesai melakukan pendaftaran. Hal ini sepertinya sepele, tapi pengaruhnya itu sangat besar. Bahkan kalau dalam proses penautan akun tersebut gagal dan kalian mengulang terus berulang kali, itu bisa menyebabkan akun BPJS kalian terkunci. Kenapa akun tersebut bisa terkunci? Karena menurut penilaian sistem, kalian itu dianggap melakukan aktivitas yang mencurigakan. Maka secara otomatis sistem security dari BPJS TKU atau GMO ini akan mengunci secara otomatis untuk mengamankan akun kalian. Nah, kalau sudah terkunci, untuk membukanya lagi satu-satunya cara kalian harus menghubungi call center BPJS TKU. Nah, lalu kapan waktu yang ideal untuk menautkan akun BPJS TKU di Akulaku setelah selesai melakukan pendaftaran kepesertaan? Waktu yang sangat ideal itu sebenarnya adalah 1 kali 24 jam setelah pendaftaran kepesertaan. Jadi saran saya buat teman-teman yang baru selesai mendaftar kemudian gagal menautkan di Akulaku, itu jangan diulang atau dicoba lagi. Sebaiknya kasih jeda waktu minimal 1 kali 24 jam untuk mengulang proses penautan. Kemudian faktor selanjutnya yang mempengaruhi proses penautan akun itu gagal adalah kalian masih dalam posisi login di aplikasi GMO atau di website BPJS TKU Personal Service. Nah, hal ini sangat penting karena kalau kalian masih dalam posisi login di aplikasi GMO, kemungkinan besar kalau kalian tautkan akun tersebut di Akulaku itu akan gagal. Karena pada proses otorisasi, sistem itu menolak kalau kalian masih dalam posisi login di perangkat lain. Jadi solusinya adalah pastikan kalian logout terlebih dahulu dari aplikasi GMO atau BPJS TKU Personal Service sebelum melakukan penautan di Akulaku. Oke teman-teman, permasalahan selanjutnya adalah tidak bisa membuka fitur pinjaman dana cicil di Akulaku meskipun sudah menautkan akun BPJS TKU. Nah, untuk permasalahan ini sebenarnya banyak sekali orang itu yang salah beranggapan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan fasilitas dana cicil adalah dengan menautkan akun BPJS TKU. Padahal sebenarnya hal itu tidak benar. BPJS TKU ini memang penting untuk mendapatkan fasilitas dana cicil, tapi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh signifikan pada kredit poin yang tinggi. Sehingga ini juga tidak mempengaruhi dana cicil itu bisa kebuka dengan cara memasukkan akun BPJS TKU. Karena banyak juga para pengguna Akulaku yang tanpa menautkan akun BPJS TKU itu bisa menggunakan fasilitas dana cicil. Itu artinya BPJS TKU ini penting, tapi pengaruhnya itu tidak terlalu signifikan.
Perilaku kredit yang baik dengan cara membayar tagihan tepat waktu dan sering menggunakan fasilitas paylater untuk berbelanja adalah cara terbaik untuk menaikkan kredit poin, yang nantinya hal ini akan mempengaruhi kredibilitas akun kalian sehingga fitur dana cicil segera bisa diakses. Dan satu lagi, jangan terlalu sering menggunakan fasilitas pinjaman cepat. Kalau fitur pinjaman cepat ini sering digunakan, itu akan mempengaruhi akses dana cicilnya sulit kebuka. Jadi saran saya, gunakan seperlunya saja untuk fasilitas dana cepat ini. Kalau memang tidak perlu, ya tidak usah digunakan. Lebih baik perbanyak belanja menggunakan fasilitas payletternya, karena secara kredit poin jauh lebih tinggi ketika menggunakan payletter daripada pinjaman tunai. Oke teman-teman, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana konsekuensi atau resiko kalau di bulan-bulan selanjutnya iuran BPJS TKU Mandiri ini tidak dibayar. Nah, untuk masalah ini sebenarnya ya tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhan kalian mendaftar BPJS TKU Mandiri ini memang untuk asuransi atau jaminan hari tua, ya sebaiknya itu dibayar rutin per bulan. Karena tidak semua orang yang bekerja itu mendapatkan fasilitas BPJS TKU dari perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, BPJS TKU Mandiri ini memang fungsinya diperuntukkan untuk mereka yang belum punya fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan. Lalu apa resiko kalau iuran per bulannya itu tidak dibayar? Resikonya adalah kalian tidak dapat menikmati manfaat program jaminan sosial tersebut. Dalam artian fasilitas kepesertaan kalian itu bisa diblokir. Dan kalau mau dibuka ya tinggal dibayar iuran plus denda keterlambatan. Dan untuk dendanya itu kurang lebih 2% dari nominal iuran per bulan. Oke teman-teman semuanya, itu tadi beberapa permasalahan terkait dengan BPJS TKU Mandiri. Nah, kalau kalian punya pertanyaan lain terkait BPJS TKU Mandiri ini, silahkan dituliskan di kolom komentar. Semoga pembahasan pada video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian yang membutuhkan. Terima kasih and see you next video.